Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dan selamat datang di channel kami, channel Auto Gadget. Channel yang membahas di dunia teknologi dan gadget sehingga membuat hidup kalian menjadi lebih inspiratif, inovatif, dan tentunya lebih produktif. Pada kali ini kita akan mencoba untuk mengkomparasi kamera dari Xperia One dengan Galaxy S10i. Sejauh mana perbedaan kualitas dari kode HP ini? Yuk teman-teman, kita simak videonya sampai selesai ya. Oke teman-teman, langsung aja ke spesifikasi utama dari jeroan kamera Sony Xperia One ini. Dibekali dengan triple kamera di bagian belakangnya, dengan sedikit tonjolan di bagian tengahnya memberikan ciri khas pada HP Sony pertama yang memiliki triple kamera ini. Di bagian atasnya terdapat lensa utama dengan 12 megapiksel f1.6, 26mm dual pixel 5 axis OIS. Bagian tengahnya terdapat 12 megapiksel f2.4, 52mm atau telefoto dengan 2 kali optical zoom dan maksimal di 10 kali digital zoom. Kemudian di bagian bawahnya terdapat lensa 12 megapiksel dengan bukaan f2.4 16mm ultrawide. Untuk perekaman video maksimalnya di lensa utama pada resolusi 4K 30 frame per second HDR. Ditambah adanya video super slow-mo di resolusi Full HD 560 fps dan 120 fps. Untuk bagian kamera depannya atau kamera selfie-nya, Sony Xperia One ini dibekali dengan satu lensa beresolusi 8 megapiksel dengan bukaan lensa f2.0 24mm HDR dengan video perekaman maksimal di Full HD 30 frame per second dengan 5 axis gyro AIS. Sementara untuk kamera Galaxy S10i dibekali dengan dual kamera. Yang pertama adalah kamera utama dengan 16 megapiksel dual aperture f1.5 dengan f2.4, kemudian juga ditambah dengan adanya OIS. Kemudian di lensa selanjutnya lensa ultrawide dengan 16 megapiksel f2.2 dengan kemampuan super steady video. Kemudian video maksimal dalam perekaman S10i sendiri di 4K 60 frame per second. Untuk video super slow-mo nya di 960 frame per second mentok di resolusi 720p ditambah dengan adanya fitur HDR10+. Kemudian untuk bagian depannya atau sektor kamera selfie-nya, Galaxy S10i dibekali dengan 10 megapiksel f1.9 yang kemudian memiliki video maksimal perekaman di 4K 60 frame per second. Baik teman-teman, untuk hasil foto dari kedua HP dengan kondisi pencahayaan yang cukup dan melimpah, gambar yang dihasilkan detail, dynamic range-nya luas. Untuk Sony memiliki kecenderungan lebih warm warnanya, sementara untuk S10i lebih cenderung cold. Dalam beberapa foto di lensa utamanya, detail dan warna yang dikasih sama Xperia One lebih akurat dibandingkan Galaxy S10i yang terkadang oversaturated. Namun di sisi lain, Xperia One juga terkadang terlalu warm warnanya. Untuk hasil foto 2 kali optical zoom-nya, Xperia One memberikan hasil yang lebih detail, warna yang paling akurat dan minim noise, serta dynamic range-nya yang cukup luas. Namun pada kondisi ultrawide-nya, Xperia One kembali kasih hasil yang lebih natural dan detailnya yang tetap terjaga, walaupun Galaxy S10i juga kasih hasil yang bagus banget. Untuk foto live focus atau bokehnya, menurut kami kedua HP ini sudah memberikan hasil yang sangat bagus. Bokehnya rapi, detail, dan warnanya juga oke. Namun yang terlihat di Xperia One foto bokehnya lebih natural, warnanya juga lebih detail, dynamic range-nya juga luas, serta memberikan hasil bokeh yang lebih rapih dan lebih dramatis. Oke, untuk foto minim cahaya atau kondisi malam hari, Galaxy S10 ini dibantu dengan mode malamnya, sedangkan untuk Xperia One hanya dibantu oleh AI software kameranya aja, namun masih sangat bisa diandalkan. Baik, pada kondisi ini, kedua HP ini memang bukan yang terbaik di kondisi minim cahaya, namun saya melihat Xperia One memberikan hasil yang lebih detail, minim noise, dan warnanya lebih akurat, dan memberikan hasil detail yang lebih bagus dan konsisten dibandingkan Galaxy S10i.
Baik teman-teman, untuk foto selfie-nya Sony Xperia One memberikan hasil yang lebih detail dan warna yang lebih akurat, serta cakupan lensa yang jauh lebih luas, jauh lebih lebar dibandingkan Galaxy S10i. Baik teman-teman, ini adalah perekaman dari Sony Xperia One dengan Samsung Galaxy S10i di resolusi Full HD 30 frame per second, yang dimana kondisinya di malam hari atau minim cahaya atau bisa dikatakan low light. Kemudian lensa yang bisa dipakai untuk Sony itu adalah normal, 2 kali optical zoom, dan nanti maksimal di 10 kali digital zoom. Sedangkan untuk S10i dia bisa normal, ultra wide, kemudian dia juga bisa dipakai sampai 2 kali digital dan sampai 8 kali maksimal. Oke, kita kembali ke normal. Baik, dan beginilah hasilnya, teman-teman bisa lihat. Untuk Sony stabilisasinya berjalan, namun ini HDR-nya saya sengaja matikan agar menghasilkan gambar yang lebih bagus dari segi warna. Sedangkan untuk Samsung Galaxy S10i stabilisasi nyala dan HDR-nya juga menyala. Oke, teman-teman bisa lihat bagaimana kualitas gambarnya, dan saya menggunakan tangan untuk merekaman, dan coba kita sambil berjalan, teman-teman bisa lihat stabilisasinya ya. Kalau saya lihat memang lebih terang di S10i, tapi dari segi ini ya, pencahayaan, entah kenapa lampu-lampu yang bisa teman-teman lihat di S10i itu terlalu apa ya bahasanya ya, terlalu banyak menyerap masuk ke lensa sehingga kayak sedikit ada pantulan bias seperti itu ya. Sedangkan di Sony dia mampu melakukan penyerapan cahaya dari lampu dengan cukup baik ya. Teman-teman bisa lihat di contohnya di video ini ya. Padahal kalau secara aslinya tidak seperti itu, lampunya tidak ada pantulan-pantulan sama sekali. Dan Sony jauh lebih hampir mendekati aslinya. Oke, terima kasih. Kita akan lanjut ke video 60 frame per second. Ya teman-teman, ini adalah perekaman dari Sony Xperia One dengan Samsung Galaxy S10i di resolusi Full HD 60 frame per second, dan lensa yang bisa digunakan untuk S10i mentok di normalnya aja, nggak bisa kita pakai ultra wide nya, namun masih bisa digunakan lensa zoomnya. Ini 2 kali optik digital sampai 8 kali digital zoom, tapi hasilnya ya nggak bagus banget. Kita ke normal lagi. Untuk Sony dia bisa 1 kali, 2 kali sampai 10 kali di digital zoomnya. Ultra wide nya nggak bisa dipakai. Dan beginilah hasilnya untuk Sony. Saya mengaktifkan stabilisasinya, namun HDR-nya memang di resolusi Full HD 60 frame per second. Sony juga nggak aktif. Sedangkan untuk Samsung stabilisasi dan HDR-nya menyala. Dan beginilah hasilnya. Terlihat S10i terlihat lebih terang gambarnya. Untuk stabilisasinya saya akui sama-sama stabil, sama-sama baik. Iya. Oke, seperti ini teman-teman bisa lihat dan bisa menilai sebenarnya gambar aslinya ataupun realisinya. Cahayanya memang cukup minim walaupun banyak lampu-lampu di sekitar sini, tapi sebenarnya lampunya memiliki cahaya yang nggak begitu terang. Jadi ya teman-teman bisa menilai seperti inilah hasilnya. Kalau dari Samsung S10i memang terlihat lebih terang, namun seperti banyak noise-nya ya, masih banyak ininya. Tapi kalau untuk Sony agak redup, tapi noise-nya cukup sedikit. Ya, teman-teman, ini adalah perekaman dari Sony Xperia One dengan Samsung Galaxy S10i di resolusi 4K 30 frame per second, yang dimana keduanya
dilengkapi stabilisasi, sedangkan untuk Sony saya tidak nyalakan HDR-nya. Kalau untuk Samsung ada HDR-nya dinyalakan. Lensa normal untuk Sony 2 kali digital zoom dan maksimal di 10 kali optical zoom. Terbalik, 2 kali optical zoom dan 10 kali digital zoom. Untuk S10i dia bisa pakai ultra wide, normal dan juga zoomnya ya. Zoomnya bisa dipakai maksimal di 8 kali. Tapi hasilnya memang nggak bagus. Kita kembali ke normal dan beginilah hasilnya. Saya coba berjalan, ya sekali lagi hasilnya lebih terang, ditunjukkan lebih terang di Samsung Galaxy S10i. Saya sempat agak berpikir kenapa Xperia One mengalami downgrade ya, kalau menurut saya, karena dari segi video saya suka model lebih natural, lebih detail gitu ya di malam hari ini. Tapi memang ISO-nya dia mentok di 3200 aja teman-teman. Sedangkan pendahulunya Xperia XZ2 Premium untuk ranah videografi dia bisa tembus di kurang lebih di 12.800 ISO-nya. Jadi penangkapan cahaya di tempat yang minim cahaya dia jauh lebih baik, sangat jauh lebih baik ya. Oke, beginilah hasilnya, teman-teman bisa menilai. Baiklah teman-teman, ini adalah perekaman kamera selfie dari Sony Xperia One dengan Galaxy S10i di resolusi Full HD 30 frame per second. Untuk Galaxy S10i dia mampu merekam sampai di 4K 30 frame per second, sedangkan Sony mentok di Full HD 30 frame per second, yang dimana dua-duanya sudah ada stabilisasi di resolusi ini dan juga ada HDR secara otomatis ya. Jadi nggak bisa dinonaktifkan. Dan beginilah hasilnya. Saya melihat ya Samsung benar-benar jauh lebih unggul untuk kondisi seperti ini. Untuk selfie-nya jauh lebih jelas, jauh lebih terang, kemudian jauh lebih detail pastinya. Dan ya beginilah hasilnya. Untuk stabilisasi teman-teman bisa lihat. Untuk cangkupannya juga Galaxy S10i jauh lebih lebar sudut ininya ya, sudut dari lensanya, sehingga jauh lebih terlihat lebih lebar ya, sama-sama stabil. Oke, ini aja teman-teman, silahkan drop komen di bawah bagaimana tanggapannya video di malam hari di kedua HP ini. Terima kasih. Baik teman-teman, ini adalah rekaman dari Sony Xperia One dengan Samsung Galaxy S10i dengan kamera selfie-nya di resolusi Full HD 30 frame per second. Saya menyesuaikan ya, karena Sony ini maksimal di Full HD 30 frame per second, sedangkan untuk Galaxy S10i dia mampu merekam sampai resolusi 4K 30 frame per second. Untuk stabilisasinya mereka sama-sama berjalan di resolusi ini. Untuk lensa yang bisa digunakan ya jelas hanya lensa normal. Kemudian pada saat perekaman video juga teman-teman bisa langsung men-tag foto saat pengambilan video. Dan beginilah hasilnya, teman-teman juga bisa menilai mana yang paling stabil, warnanya paling oke, detail ya. Teman-teman bisa drop komen di bawah ya. Ini coba saya berjalan, lagi-lagi saya hanya menggunakan tangan dalam perekaman, tidak dibantu alat tambahan. Kalau saya lihat dari segi cangkupan kameranya, sepertinya Sony agak sedikit lebih luas. Oke, terima kasih teman-teman. Baik teman-teman, kesimpulannya kedua HP ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dari segi foto, Xperia One unggul dalam hal detail dan warna yang lebih natural. Untuk Galaxy S10i, foto yang dihasilkan lebih kaya warna, dynamic range-nya lebih luas dan lebih vivid. Untuk bagian bokehnya sama, Xperia One kasih hasil yang lebih detail, warnanya akurat,
dan efek bokehnya itu yang lebih rapi dan dramatis. Untuk sektor videografi, Samsung punya kelebihan di resolusi maksimal di 4K 60 frame per second pada kamera utama, dan juga pada kamera selfie mentok di 4K 60 frame per second. Ditambah adanya video live focus yang dimiliki oleh Galaxy S10 ini. Dan pada Galaxy S10 ini juga sangat baik pada bagian stabilisasi dan detail gambarnya untuk perekaman video. Sedangkan untuk Sony Xperia One dari segi videografi memiliki warna yang lebih cenderung warm dan stabilisasinya menurut saya lumayan oke. Oke teman-teman, mungkin sekian video komparasi dari kedua HP flagship ini. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi rekomendasi bagi teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton videonya sampai habis. Terus support kami dengan klik tombol subscribe, like, dan share. Untuk Gadget pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.